Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muwangi semuanya, kembali lagi bersama saya Cahya Ferunisa pada acara Mikes hari ini dengan kedatangan tamu yaitu Bapak Edi Haryanto selaku Kasubag Dalpres SDM Polresta Banyuwangi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ini acaranya sosialisasi penerimaan terpadu Polri tahun 2024. Ya. Nah, sebenarnya itu program apa sih, Pak? Ini adalah program untuk menarik minat animo adik-adik yang kelas 12 untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Polri. Nanti pendaftarannya di tahun 2024. Nanti bulan Februari sudah ada mulai pendaftaran. Makanya kita mengadakan sosialisasi dari sekarang tahun 2023. Nah, pendaftarannya itu syarat-syaratnya apa aja? Untuk pendaftaran syarat-syarat sudah berumur 17 tahun dan punya KTP ya, sampai umur 21 tahun. Kemudian tinggi badan ya, tinggi badan sudah memenuhi syarat 165 untuk polkinya, prianya, untuk wanitanya 160. Sedangkan wanita untuk akpol taruninya 163. Sedangkan persyaratan-persyaratannya itu adalah punya KTP, sudah umur 17, akte kelahiran, kemudian sudah kelas 12 dan minimal sudah kelas 12 dan lanjut sampai lulus umur 21 sampai adik. Nah, kalau boleh tahu itu di kepolisian ada golongan berapa aja ya Pak gitu, selain dari akpol itu? Untuk pendaftaran ini ada 3, yaitu pendaftaran Akpol, Bintara, Tamtama. Kemudian ada yang dari SIPSS ya. Dari SIPSS ini adalah yang dari S1. Setelah dia punya ijazah S1 kemudian dia bisa mendapatkan dari lewat jalur SIPSS gitu. Kalau kan SIPSS itu melalui profesi ya Pak. Biasanya kan kuliah 4 tahun. Sedangkan tadi saya dengar itu maksimal umur 22 tahun. Nah, kalau sudah terlewat itu gimana Pak? Kalau sudah terlewat ya tidak bisa, karena itu ada batasan umurnya, gitu kan. Makanya kalau setelah lulus kuliah umur 18 itu sudah harus melaksanakan kuliah sampai 4 tahun. Tidak boleh tertinggal sampai 5 tahun, sampai 6 tahun. Kalau lebih dari itu ya tetap tidak bisa, karena ada batasan umurnya. Nah, kalau boleh tahu itu batasan minimal sampai maksimal di SIPSS itu berapa tahun Pak? Kalau di SIPSS itu tergantung dari jurusan yang mereka ambil. Bisa sampai 25, kemudian bisa sampai 27 batasan umurnya. Kemudian kalau biasanya di rekrutmen itu jurusan apa yang paling banyak? Di SIPSS. Ya. Yang paling banyak itu ada jurusan hukum, kemudian informatika, kemudian jurusan profesi dokter juga bisa. Rekrutmennya itu dibatasi atau sesuai dengan pendaftaran yang masuk? Kalau rekrutmen pendaftaran itu kuota, karena kita kuota per polda. Kalau pendaftaran tidak dibatasi, silakan daftar, mamanya animo pendaftarnya sampai 1000, tapi kita dibatasi dengan kuota Polda Jatim seandainya. Karena Pak, SIPSS ini adalah satu Indonesia. Nanti pendidikannya jadi satu di Semarang, ya, jadi satu di Akpol. Sedangkan kuotanya nanti tergantung polda masing-masing, gitu, tidak sama tiap polda. Seandainya Polda Jawa Timur 100, nanti tidak sama dengan Polda Bali, dengan Polda Jawa Tengah itu tidak sama. Tidak dibatasi dari kabupaten-kabupaten itu? Tidak, enggak. Kemudian lama pendidikan dari SIPSS sama Akpol yang perwira itu sama ataukah beda Pak? Tidak sama. Kalau untuk Akpol pendidikannya adalah 4 tahun berpangkat Ibda. Tapi kalau SIPSS pendidikan 7 bulan berpangkat Ibda. Nah, kemudian kalau sudah lulus dari SIPSS itu diterjunkan di mana? Kalau lulusan SIPSS nanti diterjunkan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan jurusannya. Kalau di informatika ya nanti akan ditempatkan di bagian yang menangani masalah kriminal seperti cyber itu. Oke. Kemudian pembagian polisi seperti kayak ada Brimob, terus ada Polair, itu menurut akademinya atau gimana ya Pak? Bukan menurut akademi, tapi mereka adalah pendaftaran dari awal. Kalau mereka memilih pendaftaran di Brimob atau pendidikan Polair, ada pendaftaran PTU. Kalau PTU itu polisi tugas umum. Kalau di Brimob nanti tesnya sama, cuma nanti setelah keluar mereka akan ditempatkan di Brimob, di Satbrimob, Satbrimob daerah maupun di Mabes. Kalau Polair sama juga akan ditempatkan di
pol air di daerah maupun di Mabes. Sedangkan PTU adalah polisi tugas umum. Itu akan ditempatkan di Polda masing-masing dan dikembalikan ke Polres masing-masing. Polres pendaftaran awal. Kemudian kalau misalnya ya Pak, saya sudah daftar ke Bintara, kemudian saya pengen jadi taruni, gitu apakah bisa Pak? Kalau sekarang tidak bisa, ya sekarang tidak ada pendaftaran dari anggota ke Akpol. Itu sudah sudah terakhir tahun 2010. Tahun 2010 itu terakhir untuk pendaftaran dari anggota yang kepengen mendaftarkan melanjutkan jenjang ke Akpol. Kalau sekarang tidak ada. Jadi kalau misalnya sekarang Bintara kepengen melanjutkan ke Akpol tidak bisa. Bisa melanjutkan ke perwira nanti ke SIP, Sekolah Inspektur Polisi. Nah, itu ada ketentuannya nanti berpangkat Bribka 0 tahun, kemudian punya S1, punya ijazah S1, S2 atau S3. Itu bisa mendaftarkan ke SIP, ke jenjang karir SIP. Itu lulus nanti Inspektur 2 juga. Gitu. Terus kemudian kalau di kepolisian kan ada yang pangkat tertinggi, terus ada kemudian kepala reskrim atau apa. Nah, itu tergantung dari kita daftarnya, misalkan ya Pak, kita daftarnya Tamtama. Berarti kan kita nggak bisa ke yang mengurusi kedinasan itu nggak bisa Pak? Tidak bisa Mbak, kalau Tamtama itu adalah pangkat di kepolisian yang paling rendah sendiri. Ya, paling rendah sendiri Tamtama itu. Lulus Tamtama pendidikan 5 bulan, lulus Tamtama berpangkat Barada. Itu adalah pangkat terendah di kepolisian. Mereka tidak bisa memimpin di fungsi-fungsi itu. Mereka hanya bisa jadi anggota, jadi anak buah gitu. Kalau bagian yang memimpin itu lulusannya dari apa Pak? Kalau pemimpin seperti Kasat Reskrim, kemudian Kabak SDM, ada yang jadi Kapolres, itu adalah lulusan dari Akpol, baik Akpol Taruna maupun Taruni. Kemudian kalau yang Bintara itu biasanya posisinya sebagai apa? Kalau Bintara itu adalah pelaksana, ya, pelaksana nanti akan ditempatkan di fungsi masing-masing. Ada di fungsi SDM, ada di fungsi lantas, ya, ada di fungsi reskrim. Mereka akan sebagai penyidik pembantu, kemudian penyidik itu. Kalau di SDM seperti anggota-anggota saya tadi itu adalah mereka adalah pelaksana. Ya, ngomongin soal berita miring tentang kepolisian ya Pak. Kan sering kalau ada pungli, kemudian ada oknum kepolisian yang menjual hasil barang bukti untuk kepentingan pribadi. Nah, itu menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya itu adalah hal yang negatif sekali buat kepolisian. Karena apa? Itu akan membuat citra jelek kepolisian. Kalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memperjualbelikan hasil barang bukti, itu sangat, kalau menurut saya sangat tidak pantas sekali, akan merubah citra atau memperburuk citra kepolisian. Biasanya itu hukumannya apa Pak? Yang paling berat? Oknum polisi yang melakukan pelanggaran yang berat seperti menjual belikan barang bukti itu adalah PTDH, yaitu dipecat dari kepolisian, yaitu pemecatan tidak dengan hormat. Kalau misalnya yang diperjualbelikan itu cuma sedikit, nah apakah langsung dipecat atau cuma diturunkan jabatan atau gimana? Diturunkan. Jadi untuk penjual belian barang sedikit banyak itu akan dilakukan sidang kode etik oleh Propam atau profesi pengamanan yang ada di Polresta. Oke, kemudian mengenai berita miring yang lainnya, yaitu biasanya kalau mau masuk ke kepolisian itu harus ada uang yang lebih banyak gitu ya Pak, makan uang lah istilahnya. Nah, itu sebenarnya beneran ada atau cuma mitos? Nah, itu mitos itu ya, tidak ada. Kalau sekarang pendaftaran polisi ini menggunakan prinsip betah, bersih, transparan, dan akuntabel. Apa? Itu tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Kalau ada orang yang berpikiran sekarang kalau tidak punya uang ratusan juta, saya tidak bisa masuk ke polisi. Makanya kita harus bisa menghapus mindset pikiran-pikiran yang negatif tentang penerimaan Polri. Sekarang tidak ada dipungut biaya. Banyak sekali dari anggota Polri yang sekarang lulus tahun ini itu bersih, sama sekali tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Oke, jadi terakhir ya Pak, pertanyaan terakhir. Kesan dan pesan dari Bapak untuk siswa MAN 4 Banyuwangi yang ingin mendaftar di tahun depan. Untuk siswa-siswi MAN 4 Banyuwangi,
tetap berjuang, berusaha semaksimal mungkin karena masa depan yang menentukan adalah kalian, ya. Berikan hasil yang terbaik dan capai hasil yang maksimal demi kesuksesan kalian. Kami dari Polresta Banyuwangi mendoakan semoga murid-murid EMAN kelas 12 yang tahun depan kepingin mendaftar polisi sukses terus. Amin. Bapak, sebelum nambah sebelum closing ya, saya juga kan di sini guru BK Pak ya. Ya. Dari tanggal nopon itu berkait pendaftaran. Di sini kan ada 3 jurusan kami, ada IPA, ada IPS, ada agama. Apakah dari semua jurusan ini bisa mendaftar ke kepolisian, termasuk yang agama ini Pak? Agama bisa deh ya? Oh bisa. Oke. Kalau man bisa akpol ya? Oh ya. Saya jawab lagi. Oke. Kalau untuk jurusan man ada 3 yang disampaikan tadi, IPS, IPA dan agama. Tapi semuanya bisa mendaftar. Kalau yang bisa mendaftar di akpol hanya IPA dan IPS. Sedangkan untuk jurusan agama tidak bisa mendaftarkan diri di Kakpol. Bisanya hanya di Bintara dan Tamtaman. Terus ini Pak, mungkin ada jalur kalau yang kayak di kampus kan ada jalur prestasi nih. Iya. Yang punya kafit utamanya. Ya. Di sini kan anak-anak yang kebetulan punya saktian juga ada beberapa. Mungkin ada yang ingin berminat ke kepolisian, apakah bisa melalui jalur kafit atau seperti apa gitu Pak? Sekarang ada namanya jalur rekrutmen proaktif. Ya, ini sudah berlangsung pendaftarannya bulan ini. Sekarang adalah minimal untuk Hafiz Quran itu 10 juz. 10 juz dan dengan ada surat keterangan dari Kanwil Provinsi Kemenak. Itu baru bisa mendaftarkan untuk. Terus pinjam daftarnya sama kayak Sama, tes-tesnya sama, hanya penghargaannya yang berbeda. Ada yang dari atlet, kemudian minimal harus provinsi. Atlet nasional harus provinsi, Porprov, Porda itu bisa. Baik, terima kasih Bapak Ibda Edi atas kehadirannya di Manpat Banyuwangi. Semoga bisa menginspirasi para siswa-siswi Manpat Banyuwangi yang ingin daftar ke kepolisian tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.